Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Adi-S MPD. Saya dosen dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Saya mengajar di Universitas Negeri Semarang sejak tahun 2022 hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Unsur pengajaran dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu sekaligus menjadi mata kuliah pokok saya, yakni mata kuliah Iptek Keolahragaan. Ada 3 kegiatan yang akan saya sampaikan di sini, meliputi yang pertama delivery, yakni penyampaian materi. Yang kedua, interaction atau interaksi dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, assessment atau penilaian mahasiswa. Pada delivery, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi yang diajarkan. Selanjutnya juga akan saya jelaskan model perkuliahan atau sistem perkuliahan yang saya gunakan dan juga metode pembelajaran yang diterapkan. Pada interaction, saya akan menjelaskan interaksi yang dibangun antara dosen dan mahasiswa. Pada assessment, saya akan menjelaskan terkait dengan sistem penilaian mata kuliah Iptek Keolahragaan. Delivery, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang konsep dasar teknologi informasi keolahragaan dan penerapan teknologi informasi keolahragaan pada tataran praktik dan juga memberikan penyesuaian penggunaan alat teknologi olahraga dan cara kerja serta lingkungan kerja pada kemampuan, kebolehan, dan batasan manusia sehingga diperoleh kondisi kerja dan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, efisien sehingga tercapai produktivitas setinggi-tingginya. Kemampuan yang diharapkan CPL 1. Menguasai konten utama gerak, aktivitas jasmani, permainan dan olahraga yang tepat sebagai alat yang digunakan untuk mendidik dan meningkatkan kapasitas peserta didik yang lengkap dan menyeluruh. CPL 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 4. Mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran pendidikan jasmani secara inovatif berdasarkan konsep pedagogik dan keilmuan kependidikan jasmani dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan iptek. CPMK 1. Menganalisis informasi dan data untuk membuat keputusan yang tepat sesuai dengan keterampilan profesional. CPMK 2. Mengembangkan jejaring kerja, melakukan analisis kebutuhan lapangan dan mendesain gagasan yang menghubungkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keolahragaan. CPMK 3. Menganalisis konsep, prinsip, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dalam mendukung pengembangan performa kesehatan dan pembelajaran peserta didik. CPMK 4. Menganalisa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keolahragaan diikuti dengan identifikasi peluang pengetahuan. Selanjutnya, materi pembelajaran. Pada pertemuan 1 akan dilakukan pengantar, penjelasan ruang lingkup mata kuliah dan tata laksana perkuliahan. Pertemuan 2, pengertian iptek olahraga dan ruang lingkup ilmu keolahragaan. Pertemuan 3, analisis kebutuhan dan perkembangan olahraga. Pertemuan 4, penelusuran dan presentasi perkembangan teknologi dalam olahraga. Pertemuan 5, pemanfaatan teknologi dalam olahraga.
Pertemuan 6, efektivitas iptek olahraga. Pertemuan 7, digitalisasi dalam olahraga. Pertemuan 8, mid semester atau UTS. Pertemuan 9, tipek dalam pendidikan jasmani. Pertemuan 10, kontroversi iptek olahraga. Pertemuan 11, pemahaman tes kebugaran jasmani Nusantara, kondisi fisik dan berbagai macam angket. Pertemuan 12, analisis literatur ilmiah teknologi keolahragaan. Pertemuan 13, produk teknologi olahraga hasil penelitian pengembangan. Pertemuan 14, penelitian dan pengembangan iptek olahraga. Pertemuan 15, menyusun draft produk olahraga. Dan terakhir, pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Sistem perkuliahan atau model perkuliahan. Model, case method, project based learning, dan team based project. Kemudian blended learning antara sinkronus dan asinkronus menggunakan platform e-learning yang dikembangkan UNES, yaitu Elena, tempat materi, forum diskusi, dan penugasan. Sedangkan sinkronus tadi menggunakan tatap muka di kelas. Pada awal perkuliahan disampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan, RPS, bahan ajar, sekaligus penilaian dalam mata kuliah iptek keolahragaan. Metode pembelajaran, RPS ada banyak variasi metode pembelajaran yang digunakan, baik ceramah, diskusi, studi kasus, tugas proyek tergantung materi yang disampaikan. Interaction, interaksi langsung yang dilakukan adalah tatap muka di kelas, diskusi, dan lain sebagainya. Kemudian interaksi tidak langsung menggunakan Elena dan melalui forum diskusi. Assessment, penilaian dimulai dari proses hingga akhir, sehingga penilaian yang digunakan adalah yang pertama, aktivitas partisipatif 20%, hasil proyek 30%, kuis 5%, tugas 5%, UTS 20% dan UAS 20%. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT unsur pengajaran dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita simak sama-sama pembelajaran di kelas. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, pada pertemuan ketiga hari ini kita akan masuk kepada materi di mata kuliah iptek olahraga terkait dengan analisis kebutuhan dari cabang olahraga dan juga pendidikan jasmani. Baik, pada pertemuan kali ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh Asep. Silakan. Ya, ya berdoa. Teman-teman semua, sebelum kita menghadiri bagian pada sore hari ini, mari kita satuan doa pekerjaan yang kita masing-masing berdoa. Doa sudah. Baik, terkait dengan materi hari ini, siapakah yang sudah menemui iptek yang sudah ada di masyarakat? Iptek yang sudah ada terutama pada olahraga di Indonesia. Angkat tangan. Saya Pak. Ya, Mas Ibnu. Ya, sebelumnya saya itu adalah ilmu pengetahuan atau teknologi yang kita gunakan untuk mengaplikasikan dalam olahraga untuk meningkatkan performa atlet, untuk meningkatkan pengalaman dan untuk meningkatkan keamanan bagi atlet. Nah, contoh iptek dalam olahraga yang dapat saya temui atau saya pernah gunakan yaitu alat-alat gym yang ada di bar gym itu atau smartwatch. Demikian Bapak. Oke, terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Mas Ibnu. Ya, tentunya kita sampai dengan detik ini sudah menerapkan banyak hal terkait dengan iptek, ya, tanpa kalian sadari. Baik, sebelum kita masuk dalam pertemuan ini, kita presensi terlebih dahulu. Silakan untuk di-scan barcode-nya masing-masing untuk presensi. Bapak bilang materinya bisa diakses ya, Lena, gitu. Nanti mereka mata ganteng-ganteng banget. Oke, baik. Jadi dalam perkuliahan ini
ya, iptek ini memberikan gambaran tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya terkait dengan keolahragaan. Ya, terkait dengan keolahragaan. Dan di perkuliahan ini kita menggali suatu sumber daya dan kemuktahiran dalam suatu teknologi, ya. Baik. Nah, ini ada tujuannya. Jadi ilmu pengetahuan itu digabungkan menjadi suatu yang logis dan tersistem. Logis apa kemarin saya sudah sebutkan di pertemuan kemarin? Logis adalah Wahyu, angkat tangan. Ya, Wahyu, apa Wahyu? Masuk akal, tepuk tangan buat Wahyu. Pinter. Ya, belajar pasti tadi malam. Asal nggak belajar tadi malam? Ya, belajar aja. Ya. Baik. Yang kedua, teknologi ini tujuannya untuk agar segala sesuatu yang ada di kita, segala sesuatu yang kita gunakan itu menjadi praktis. Kata kuncinya adalah to help human to make easy for better life. Ya. Kemudian di iptek ini mempelajari semua yang tadi ya, saya ulangi lagi adalah logis dan juga bersistem. Sistematis itu artinya apa? Berstruktur, atau kalau kita naik tangga apa artinya? Step by step. Oke, semuanya sekarang sambil kita lanjut ke slide selanjutnya, kita nunggu. Coba cek Elena, saya sudah membuat satu materi, bahan ajar, dan juga beberapa kegiatan di sana. Coba dibuka Elena. Yakin. Ada materi apa di sana? Ya, dibuka. Ya, iptek ya. Sudah? Oke, baik ya. Itu nanti kalian pelajari untuk materi yang ada di Elena, ya. Oke. Next. Nah, pertanyaan saya. Oke. Apa itu sports science? Oke. Saya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Harul Anam, biasa dipanggil Anam, dengan NIM 2406010002. Apa itu sports science? Sports science adalah seperti namanya, yaitu ilmu keolahragaan, ilmu yang mempelajari keolahragaan, khususnya pada bidang penelitian ataupun yang meneliti iptek itu, meneliti olahraga itu sendiri. Oke, terima kasih kepada Mbak Anam. Ahmad. Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahdila dengan NIM 2406010149. Menurut saya sport science sendiri itu dalam bahasa Indonesia kan artinya ilmu keolahragaan. Nah, mungkin lebih kalau dalam pendidikan itu dia lebih terstruktur, sistematis, dan telah dibentuk dalam suatu ilmu. Jadi sport science itu sudah ada terstrukturnya atau sistematis sehingga bisa diaplikasikan di pembelajaran. Ya, terus. Ini adalah beberapa tema. Anda nanti kan pasti akan masuk ke semester 7, semester 8. Ya, dan pasti rata-rata dari mahasiswa itu mempunyai kesulitan dalam mencari tema dalam bidang sport science. Kita sendiri berdiri di mana? Di physical education atau pendidikan jasmani. Baik. Pertama, ini ada fundamental academic discipline of sports science. Di sini ada sport biomekanik, sport and exercise medicine, sport and exercise physiology, sport and exercise psikologi, sport history, sport pedagogy, sport philosophy, sociology of sport. Ya, baik. Selanjutnya, setelah fundamental academic discipline of sport science, kita mempunyai academic discipline with professional orientation. Artinya keilmuan ini dikemas secara profesional. Ya. Saya akan menyinggung sedikit terkait dengan pengetahuan ilmiah dan non ilmiah. Ilmiah dan non ilmiah. Oke. Berarti kalau ilmiah, tolak ukurnya adalah penelitian, apalagi bagus Wahyu. Ilmiah, eksperimen, apalagi ilmiah, penelitian, eksperimen. Satu lagi,
kajian, betul. Ya. Jadi ada dua hal ya yang menjadikan penelitian ilmiah dan ilmiah ini menjadi ada barier ya. Jelas, nyata. Yang pertama logis ya. Logis artinya tadi apa? Masuk akal. Make sense in English. Yang kedua sistematis. 1, 2, 3. Step by step. Ya. Share sepak bola, share step by step. Nendang, oke langsung nggak bisa. Pasti ada fase dulu 1, 2, 3. Betul? Step by step. Tidak bisa langsung dia nendang kencang, nggak mungkin. Step by stepnya apa? Latihan. Betul? Pelan. 1, 2, terus menerus. Selanjutnya adalah sistematis, objektif. Ya, artinya apa yang kita pelajari itu sesuai dengan apa yang nanti kita implementasikan. Kemudian ada pengetahuan non ilmiah, gak masuk akal, spekulatif dan subjektif sekali. Manakala saya tidak suka dengan satu orang, satu pemain, walaupun dia permainannya bagus dan sebagainya, saya tidak mau memainkan dia. Spekulatif, subjektif sekali. Maka dari itu iptek ada untuk menjebatani ini agar menjadi ini. Kuncinya berarti by data. Betul. Ya. Oke, kalau dalam lari parameter jarak pendek itu ada 3. 1 kecepatan, 2 panjang langkah, 3 banyaknya langkah. Selesai. Parameternya ada 3. Oke, alat ukur kecepatan lari jarak pendek saat ini hanya stopwatch. Kemudian kita membutuhkan alat waktu ukur yang akurat dan menampilkan informasi yang penting, sehingga muncullah nanti seperti ini. Berapa dalam 100 meter atlet tersebut kecepatannya, langkahnya berapa, dan lain sebagainya. Sehingga pelatih mengetahui di mana letak kelemahan dari atlet tersebut. Ya, ini lihat. Dengan jarak 100 meter, pelari tersebut dapat menghasilkan kecepatan maksimal 23, 46, ya. Kemudian durasi waktu yang dibutuhkan 11,06 detik, panjang langkahnya 1,8 meter rata-ratanya. Oke, setelah ini, setelah saya paparkan semuanya, saudara nanti akan membuat per kelompok. Ya, ini 5, 5, 4. Ya, per kelompok. Setelah ini paparan terkait dengan apa? Dengan analisis kebutuhan terkait dengan cabang olahraga yang saudara ajukan. Oke, setelah itu kita presentasi, setelah itu selesai. Ya, paham ya? Ya. Kali ini saya juga meneliti terkait dengan tongkat estafet. Saya ada 2, ya, 2 alat pengembangan saya. Jadi estafet itu tidak pernah terukur siapakah pelari yang terlemah. Dia pasti menggunakan start, finish. Oke, ini yang pertama. Oke. Yang kedua, kita menggunakan ini adalah namanya heart rate monitor. Ini namanya heart rate monitor. Ya, alat murah, nggak mahal, paling harganya sekitar 1 jutaan. Di sini ada elektrodanya, agak sini. Ya, di sini ada elektrodanya. Ini harus dibasahi dulu. Setelah dibasahi, dia pasti akan nyala. Ya, dicantol. Nah, nyala kan? Cek. Dia masih denyutnya masih aman. Sekarang 73 bit per menit. Masih? Oke. Sekarang kamu jogging bola-balik. Jogging, yuk, terus balik lagi. Kita cek, dia naik nggak? Ini nanti grafiknya akan naik terus-menerus. Grafik ini akan naik terus-menerus. Capeknya dia, terus. Ya, 110. Terus. Jadi
kita selaku pelatih tidak akan bisa dibohongi. Belum sampai dia, masih 127. Warnanya berbeda ya, udah berbeda ya di sini ya. Warnanya berbeda ya, dari mulai yang muda sekarang agak tua. Nanti kalau dia agak capek berarti biasanya warnanya kuning, orange atau merah. Merah dia pasti memasukkan sudah masuk di ambang batas. Anda lihat beda? Dia mulai naik. Digitnya berapa nih? 153. Lihat, Anda lihat di sini. Warnanya mulai beda. Ya, ini bedanya. Lihat ya. Warnanya berbeda ya. 154. Ini merah dia, mau masuk di threshold. Namanya anaerobic threshold. Jadi tingkat ambang batasnya dia udah jalan. Gak bisa bohong. Teknologi ada. Anda semua dari cabang olahraga mempunyai ini saja satu. Gak akan berbohong. Tapi juga, ingat, setiap orang mempunyai denyut yang berbeda. Ya, asal kenaikan naik. Kita coba Helmi. Ya. Helmi tadi asal berapa? Menit tadi istirahatnya? 70 kamu tadi. Helmi 130. Kamu atlet? Bukan, jelas ini. Gampang ngecekatin enggak? Dia denyut tadi istirahat udah tinggi. Kemungkinan dua. Satu, dia bukan orang terlatih. Dua, dia begadang atau tidak sehat. Selesai. Iya, sehat Anda? Sehat. Oke. Oke, kita lihat. Ya, sekarang lompat dulu. Kayak skipping. Ya. Terus. Kita nyalakan. Set. Terus. Oke, sana. Kita lihat kenaikannya cepat sekali tapi ini. Masih ingat Barbie kamu? Lompat, tekuk bawah, posisi pusat. Lompat atas, yuk. Posisi pusat. Ya, turun, posisi pusat. Oke, tekuk. Tekuk, atas lagi. Tarik. Oke, atas lagi, lompat. Yuk. Terus, gitu terus. Tekuk. Oke. Naik lagi, yuk go. 150 udah. Jadi sains terus belum selesai. Sains tidak bisa main-main. Nah, kita punya data. Tadi apa? Versus apa tadi? Apa dan versus apa tadi? Yang spekulatif, yang lainnya. Apa? Ilmiah dan non ilmiah. Ini namanya ilmiah. Ini udah merah ya. Ultraman nggak bisa bohong. Apa? Itu 66. Ini beneran tinggi nih. Ya baik, sekarang tadi sudah saya paparkan semuanya, analisis kebutuhan dan lain sebagainya. Sekarang saatnya kita by project, ya, project based learning, yakni saudara nanti mencari masalah, ya. Dan kemarin kan sudah Anda observasi di lapangan masalah-masalah apa yang ada, tinggal saudara merangkumnya dalam waktu 5 menit, kemudian saudara nanti presentasi ke depan. Silakan berkelompok 5-5. Ada 14, ada berapa orang? 5-5. Ayo, silakan. Silakan berkelompok. Sudah selesai kan kalian berdiskusi ya beberapa menit yang lalu. Sekarang siapa yang ingin maju untuk presentasi hari ini? Yuk. Saya, Pak. Oke, silakan maju. Silakan. Ya, selamat pagi teman-teman. Saya di sini akan mempresentasikan apa yang dapat atau apa yang saya hasilkan dari kelompok kami, yaitu tentang alat atau iptek yang dapat saya gunakan atau teman-teman gunakan yang dapat dikembangkan untuk membantu meningkatkan performa latihan, khususnya performa latihan push up dan sit up.
Di sini saya mengembangkan smart matras tracker push up dan sit up. Nah, ini bentukan dari smart matrasnya. Mengapa saya mengembangkan alat ini? Yaitu pada matras konvensional atau matras biasa yang digunakan oleh halayak ramai, matras digunakan sebagai alat atau alat sebagai mereka melakukan push up atau sit up. Nah, sedangkan saya merancang ini agar dapat men-tracker gerakan push up yang benar atau tidak dan mencatat repetisi atau gerakan yang dilakukan oleh pengguna, seperti itu. Indikator merah digunakan atau hidup saat gerakan dari pengguna itu salah, dan indikator warna hijau hidup saat gerakan itu benar dilakukan, seperti itu. Alat ini juga dilengkapi dengan connect di website atau aplikasi. Kemudian nanti kita sediakan aplikasi yang dapat menampilkan data yang dilakukan oleh pengguna. Pertama, jika pengguna memilih fitur push up, nanti akan terdapat durasi mereka latihan, push up yang dilakukan, kalori yang terbakar, dan kecepatan dalam push up. Kemudian berikut adalah perbedaan dari matras konvensional dan matras smart matras tracker push up dan sit up. Pada matras konvensional hanya melindungi tubuh dari cedera dan ketidaknyamanan saat berolahraga. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai smart matras tracker. Baik, saya kira lengkap, bagus. Tepuk tangan dulu buat Mas Ibnu. Terima kasih. Mungkin matrasnya tolong kalau sensornya jangan dibuat menonjol karena sulit nanti. Yang pertama itu. Yang kedua, beli karpet matrasnya itu yang lebih bagus karena kalau tidak bagus dia pasti akan geser, akan sering selip. Selain itu, rekan-rekan di layar sudah ditampakkan bahwasanya ya di Elena sudah saya nampakkan, nanti di sini ada namanya systematic literature review, yakni penelitian kepustakaan ya yang tidak melalui observasi lapangan, ada menemukan kesimpulan, menemukan perubahan baru pada suatu keilmuan menggunakan gagasan ilmiah yang dimulai dari kepustakaan. Ini bisa diklik nanti dipelajari, di situ ada bahan ajarnya semuanya ya rekan-rekan. Oke. Baik, kita sampai di akhir. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Hari ini 1. Sport science, apalagi? Human movement, apalagi yang kita pelajari ini? Ilmiah dan non ilmiah, apalagi? Eksperimen penelitian. Apa tujuan dari IPTEK ada untuk sport science berarti? Meningkatkan performa. Meningkatkan Performa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Wahyu, silakan. Saya Dwi Wahyuningsih dengan NIM akhir 119, izin bertanya Pak, mengapa IPTEK itu penting di bidang olahraga? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Mengapa IPTEK penting di bidang keolahragaan? Tadi yang saya sudah contohkan kepada saudara Aser dan rekan-rekannya tadi, semakin kita mendekati ilmiah, maka semakin jauh kita dari subjektivitas. Yang kedua adalah semakin maju teknologi dari yang kita punya, maka kita semakin memasuki tadi peak performance, ya, performance yang tinggi, ya. Dan yang ketiga adalah semakin bagus IPTEK yang kita punya, maka kita mempunyai banyak opsi untuk bermain, untuk berlatih, semua variasi kita punya. Karena semua ilmu kita punya. Baik ya, paham ya sampai sini? Baik, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa, saya sudah mengupload tugas untuk minggu depan di Elena. Tugasnya terkait dengan apa? Systematic literature review tadi. Tadi ada materi di sana dan di bawahnya nanti ada penugasan yang harus kalian penuhi di Elena. Ya, baik. Cukup sekian. Jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik. Demikian tadi deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu, yakni IPTEK keolahragaan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, serta rekan sejawat dosen
dan rekan-rekan mahasiswa dari program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.